Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khassana bi khairi kitabin unzil wa khairi nabiyyin ursil wa atamma ni'matahu bi a'dhami dinin syuri. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin wal mali ladayyal hadirin annallaha yaghfiru ahyana wa amwatana wa yashfi mardana ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. Wal fatihatu ala niyatin annallaha yaghfiru wa yahbil ala man ahyana wa ala amwatana wa naqsuhum abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa syaikhina wa limuallimina wa liman ahabba ilaina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di ayat berapa? 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa syaitanan marida. Illa syaitanan
مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام terus mana nih? Falayubantikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Sadaqallahul azim. Tiga ayat tersebut mari sama-sama kita lihat aspek hukum bacaan tajwidnya. Iyad'una min duni iyad'una nun mati ketemu ya berlaku hukum idgham bi gunnah. Ya, apabila ada nun mati ketemu salah satu huruf idgham yaitu ada 6 ya, mim, nun, waw, lam dan ro. Ya. Enggak hanya nun mati, huruf yang bertanwin atau nun mati, huruf bertanwin berarti berbaris ya, berbaris an. Ya. An, in, un, huruf-huruf yang bertanwin atau nun mati ketemu huruf idgham maka berarti berlaku huruf hukum idgham bi gunnah, dimasukkan. Jadi huruf yang bertanwin atau huruf nun matinya itu dimasukkan ke huruf idgham. Di sini ada tanda ya-nya, huruf ya-nya itu ada tasydid, itu menandakan idgham. Ya, dimasukkan. Nunnya enggak dibaca. Ya, dan kemudian digunnah. Gunnah artinya apa? Dilagukan. Maksud dilagukan di situ ya ditahan di huruf ya itu barang 2 ketukan sekurang-kurangnya, boleh lebih. Iyad'una, ayo. Jadi ditahan dianya. Iyad'una, ayo. Kemudian di situ ada dal bersukun, qalqalah. Jangan lupa diqalqalahkan. Iyad'una, ayo. Kemudian u-nya adalah matobi. Min dunihi illa min, nun mati ketemu dal. Ya, dibaca samar. Ikhfa'nya itu ab'ad. Ya, jauh. Dibaca samar nunnya. Ikhfa, samarnya itu maksudnya itu nunnya itu terbaca tapi agak samar. Cara menyamarkannya itu
Saat membaca nun, lidah kita udah siap-siap di dal. Ya. Mildu, 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 udah di dal. Ya. Mildu. Boleh cuma dua yang Yang cuma dua. Itu disebut akrob. Nun mati ketemu kaf dan nun mati ketemu qaf, itu akrob. Boleh ming qabl, boleh ming ya. Kan kebanyakan orang kan ming, semuanya ming aja kebanyakan. Selain dua itu baca ikhfa-nya itu sempurna, abad. Jadi ni aulia, ayo dunihi aulia. Jadi lidahnya itu ya nggak nempel ke bawah tapi jauh dari langit-langit. Ikhfa. Lidahnya itu nggak nempel ke bagian bawah, langit-langit bawah, dan ke langit-langit atas jauh, lebih dekat ke langit bawah. Min dunihi aulia. Ayo. Ya, bagi kita kurang sempurna, yang penting ikhfa-nya terdengar. Ya, kalau jadi imam yang penting ikhfa-nya terdengar. Kesalahan fatalnya itu dibaca izhar. Ya, nunnya dibaca izhar. Izhar artinya jelas. Min dibaca min dunihi, itu kesalahan. Ya, dia harus dibaca ikhfa. Kecuali kita baca doa, boleh nggak dibaca ikhfa. Ya. Sekalipun baca doa terkadang ketularan juga, sering baca Quran, baca doa juga terkadang dibaca ikhfa juga, nggak apa-apa juga. Tapi kalau baca doa itu nggak pakai tajwidnya, nggak apa-apa. Pakai tajwid boleh juga baca doa. Kemudian min dunihi, di situ panjangnya mat tabi'i sebenarnya. Di mat silah qasirah. Tapi karena ketemu alif, ya, hi itu punya karakter, domir itu punya karakter panjang, domir. Ya. Ketemu alif berarti panjangnya melebihi 2 ketukan. Ya, boleh 4 ketukan. Nah, kenapa? Karena ketemu alif. Makanya disebut mat silah tawilah. Tawilah artinya panjang. Kalau pendek artinya apa? Qasirah. Tawilatun panjang, qasiratun. Ya, tawilah itu baris akhirnya pasti tun. Ya, tawilatun panjang. Kalau pendek qasiratun. Mat panjang, silah domir artinya. Ya, yang udah belajar nahwu shorof, domir artinya apa? Kata ganti, udah tahu domir tuh. Ya, silah juga artinya kata ganti juga. Mat panjang, silah kata ganti. Tawilah silah, mat itu artinya panjang. Tawilah panjang juga. Silah itu kata ganti. Kenapa disebut tawilah? Karena ketemu alif. Ada yang qasirah entar. Nah, kemudian illa inasa, illa matobi'i, ketemu alif dalam kalimat yang terpisah, mad jaiz munfasil. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya. Illa kalau 2, illa inasa, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Yang penting kalau baca panjang tuh patokan kita mengerti mat tabi'i, mat asli. Patokannya itu ukuran 4, 5, 6 nggak usah dihitung-hitung. Ya, sebut berabe, lagi imam dihitung-hitung berabe gitu kan. Lagi imam kita hitung-hitung, ini 4 rakaat, 4 ketukan kayak gimana dihitung-hitung gitu banget. Illa 4, illa 5. Ya, mau itu pakai tangan pakai begini diam-diam gitu. Lu berabe. Patokannya mat tabi'i kita mengerti. Mat tabi'i itu 2 ketukan.
Ya, dua ketukan itu patokannya sekedar di ayun udah panjang. Illa inasaha, illa inasa, illa inasa, dua ketukan. Illa inasa, empat ketukan. Udah. Begitu ya. Karena makanya saya berulang-ulang jelaskan. Kalau baca huruf hijaiyah itu yang nggak panjang dibaca di ayun jadi panjang. Baru belajar misalnya huruf ba nggak panjang. Yang benar bacanya adalah ba, gitu aja. Tapi kalau dibaca orang baru belajar, ba, bi, bu, betul salah? Salah, nggak panjang. Ba berbaris kasroh nggak panjang, dibaca bi. Ba berbaris doma dibaca bu, salah. Karena baru belajar, ditahan bacanya di ayun, jadi panjang. Sebenarnya ba, bi, bu, dibaca ba, bi, bu, salah. Nah, kenapa salah? Karena dibaca panjang. Kalau udah panjang berarti matobi'i, berarti dua ketukan. Makanya ukuran ketukan ayun udah dua ketukan. Udah memenuhi syarat. Qul ya ayyuhal kafirun. Betul. Karena ya di ayun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Dua ketukan semua itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Melebihi dua ketukan. Ya. La a'budu ma ta'budun. Melebihi dua ketukan. Gitu. Jadi yang penting rumusnya itu bagaimana kita mengetahui matobi'i. Ukuran durasi duanya itu kayak apa kita tahu. Ukurannya adalah di ayun. Enggak panjang-panjang di ayun. Udah panjang. Kemudian illa inasa, ina nanya matobi. Kemudian san di situ jadi mat iwat litanwin. Setiap huruf yang di akhir kalimat berbaris an adalah mat iwat litanwin. Mat artinya panjang, iwat artinya pengganti. Ya, tanwin yang bertanwin di ujung kalimat atau kita baca waqaf di situ. Seharusnya mah dibaca illa inasan. Inasan. Kalau inasan panjang pendek bacanya? Pendek. Ya, kan tadi teorinya setiap berbaris tanwin di ujung kalimat atau kita berhenti di situ baca Quran, maka hurufnya berfathatain, bertanwin, maka dibaca panjang jadi inasa. Ya. Contoh lain musliman jadi muslima, mukminan jadi mukmina. Nama hukumnya mat iwat litanwin. Ya, kemudian wa yad'una illa syaitanan marida. Nah ketemu lagi tuh nun ketemu ya adalah idgham bi gunnah. Ketemu lagi tuh yad'u qalqah. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Ya, yaitu ba, jim, dal, kemudian qaf, ta. Qutubu jadin, ya. Atau baju di toko, baju di toko gitu. Ya, baj itu ab, kemudian ad dal, ya, kemudian jim aj, kemudian to ab to, kemudian qaf ak ko. Gitu. Latihannya gitu. Huruf alif disambung dengan huruf qalqalah. Ya, pertama dari ba, ab, kemudian dal, ad, kemudian to ab to, kemudian qaf ak ko. Ya, kemudian jim aj atau jim dulu terserah. Ayo ab, ayo
ab, ad, aj, ak, apa. Iya, begitu aja. Ya, baju di toko. Iyad, iyad'una, ayo. Matobi. Kemudian illa matobi syaitonan marida. Syaito toknya matobi. Kemudian nam tanwin ketemu mim. Idgham bi guna. Ingat kan? Idgham bi guna apabila ada huruf nun mati atau huruf yang bertanwin ketemu 6 huruf gitu. Ya, mim, nun, waw, lam, ra. Itu idgham ya. Tapi yang bila gunanya ada 2. Kalau yang bigunanya yaitu ya, mim, nun, waw, cuma 4. Ini contohnya yang tanwin. Kalau yang nun udah tadi seringnya. Ini yang tanwin contohnya nih. Mana tanwinnya? Tanwinnya mana? Oh iya. Tanwinnya itu adalah yang an. An ketemu mim. Ketemu mim jadi dibaca idgham bigunna. Syaitonam marida. Cara baca bigunnahnya di mimnya itu dilakukan. Idza syaitonam marida. Ayo baca. Nah, jadi di mimnya itu dilakukan. Ya. Minimal ya dua ketukan, boleh lebih dari itu. Illa syaitonam marida. Ayo. Illa syaitonam marida. Ketemu lagi tuh huruf di ujung kalimat berbaris fathatain, tanwin fathatain, maka berlaku hukum mat iwad dan tanwin. Dibaca jadi panjang, maridan jadi marida. Kan sudah berkali-kali rumus pokoknya. Setiap huruf yang berbaris fathatain dan berhenti di situ maka dibaca panjang. Mat iwad litanwin. Ya, illa syaitonam marida. Ayo. Illa syaitonam marida. Nah, di situ ada huruf tanda bacaan, nggak boleh waqaf di situ. Nggak boleh waqaf karena memang secara arti juga bersambung. Illa syaitonam maridal la'anahullah, kecuali setan yang terkutuk, la'anahullah, yang Allah telah melaknatnya. Itu bersambung tuh. Syaitonam maridal la'anahullah. Kenapa ada tanda bacaan nggak boleh waqaf? Karena la'anahu syaitonam marida dengan bersambung, langsung bersambung satu kalimat dengan la'anahullah. Kalau mau berhentinya di situ la'anahullah, maka di situ ada huruf mim. Ya, mim artinya apa ya? Hah? Mim lazim. Lazimun juga boleh. Mim itu lazim boleh, tapi yang tepat mamnu. Lazim artinya apa? Lazim. Lazim artinya apa? Lah, tahu huruf di situ lazim tanda bacaan apa lazim? Hah? Taunya sama. Lazim artinya harus. Harus berhenti di situ. Atau mamnu. Mamnu artinya apa? Kagak boleh. Mamnu dilarang. Maksudnya dilarang langsung. Gitu. Hah? Mamnu dilarang langsung kalau mamnu. Kalau lazim harus berhenti gitu. La'anahullah wa qol, la'anahullah wa qol gitu. Mamnu artinya di situ. Jadi yang penting tuh di lamnya di situ. Lamnya di situ berhenti. Enggak boleh berhenti, maka langsung. Kalau mau berhenti di la'anahullah, ulangin lagi dari la'anahullah boleh. Kemudian
Kalau tidak berhenti di situ maridal la'ana, maridal jadi fathatain ketemu lam. Bila guna. Ini yang contoh bila guna. Ya. Karena ketemu lam, satu lagi ketemu ro. Artinya idgham bila gun. Nah, tanwinnya fathatainnya dimasukkan ke lam dan di lamnya enggak ada guna. Maksud enggak ada guna jangan lama-lama di situ. Enggak boleh lama. Ya. Maridal la'anahullah. Ayo. Maridal la'anahullah illa syaitanan maridal la'anahullah. Illa syaitanan maridal la'anahullah. Ya, tanwin ketemu lam. Ya, ada tanwin atau nun mati ketemu waw. Satu lagi ro. Sama juga. Ya, contohnya misalnya azan. Azan tuh banyak yang salah. Asyhadu alla ilaha illallah. Alnya itu dipanjangin. Asyhadu an berarti ada nun mati. Ketemu lam. Nun mati ketemu lam. Idgham bila gun. Enggak boleh panjang. Enggak boleh dipanjangin di situ karena bila guna. Asyhadu alla. Nah, la-nya baru boleh panjang di situ karena la ketemu ya illallah asyhadu alla baru di situ panjang. Tapi kalau nun mati ketemu la-nya enggak panjang. Coba perhatikan banyak orang salah azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah. Asyhadu alla. Langsung enggak panjang. Asyhadu alla. Jangan asyhadu alla. Nah, panjang. Karena nun mati ketemu lam. Ya, diidghamkan tapi bila gunnah. Sama dengan ini nih. Maridal ya tanwin ketemu lam bila gunnah. Ya enggak boleh lama-lama di lamnya karena bila gunnah. Kemudian wa qala la attakhidanna min ibadik wa qala matobi la attakhidanna la'at. Nah, sering tuh la'at la-nya dibaca panjang juga tuh. La'at panjang enggak Mbak la-nya? Enggak. Contoh baca surat Ad-Duha. La-nya juga sering dibaca panjang. Wala saufa yu'tika fatardo. Wala saufa yu'tika fatardo. La-nya dibaca panjang. Padahal wala saufa. La-nya pendek. Wala saufa. Ya, surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala walal la-nya suka dibaca panjang. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal la-nya enggak dibaca panjang. Ya. Terus ada lagi wala saufa yu'tika fatar. Wala saufa la-nya enggak panjang. Itu la kayak begini nih, artinya lam taukid. Wala saufa sungguh ya ia akan memberikan fatardo apa yang engkau redokan ya Muhammad. Wala saufa yu'tika fatardo. Saat Nabi Muhammad turun wahyu, enggak turun wahyu beberapa lama. Ya, terputus wahyu berapa lama? Nabi gundah gulana, orang Quraisy mencecak, ya, mengejek. Nabi Muhammad udah ditinggalin Tuhannya. Itu wahyu tuh, lihat wahyu enggak turun-turun, enggak ada kabar wahyu. Akhirnya turun surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika fatardo. Artinya la-nya enggak panjang sama dengan ini. Wala la attakhidanna min ibadik. La attakhidan. La-nya panjang enggak? Enggak panjang. Jangan dibaca panjang. Kalau dibaca panjang jadi larangan. Jangan. La artinya jangan. Berbeda arti. Kemudian la attakhidanna. Nah, di situ ada nun bertasydid.
tajibu gunnah. Ada dua bentuk tajibu gunnah, nun bertasydid dan mim bertasydid. Kemudian min ibadika, min iba nun ketemu ain idhar ya. Kemudian iba banya matobi nasibam mafruḍa, nasibam fathatain ketemu mim tuh idgham bi nah nasibam mafruḍa. Ayo baca mafruḍa, runya matobi don di situ jadi panjang karena mat iwat litan. Di situ ada tanda bacaan la. La-nya di situ adalah nggak boleh la di situ la wukuf, nggak boleh wukuf. Iya, langsung. La wukuf artinya. Kemudian wala udillannahum. Nah, la-nya nggak panjang lagi tuh. Wala udillannahum, udillannahum. Nah, nun bertasydid. Tajibun. Nah, kemudian hum mimati ketemu waw idhar syafawi. Wala umanniyannahum. Ya, la-nya nggak panjang juga tuh. Kemudian nun bertasydid tajibu gunnah. Wala umanniyannahum. Ada dua nun bertasydid, maka tajibu gunnah juga. Wala umanniyannahum. Ayo baca. Jadi mata kita itu benar-benar mengawasi ya huruf per huruf kalau baca Quran. Diawasi benar-benar. Setelah kita ketemu dengan huruf yang berlaku di situ ada hukum tajwidnya, jangan diabaikan. Ya, baca hukum tajwidnya. Contohnya wala umanniyannahum. Ayo. Jangan asal-asalan wala umanniyannahum, wala umanniyannahum, wala umanniyannahum. Memang betul, tapi kurang tepat karena nggak dipraktekkan hukum bacaan tajwidnya. Ya. Jadi wala umanniyannahum. Ayo. Hum mimmati ketemu waw idhar syafawi. Wala amurannahum. Ayo baca. Ada nun bertasydidnya lagi tajibun. Hum mimmati ketemu fa idhar syafawi. Fala yubattikunna. Ayo baca. Nun bertasydid tajibun adanal an'am. Ayo. Mad badal. Za matobi. Alif lamnya di situ alif lam komari. An nun mati ketemu ain idhar. Ya, huruf idhar ada berapa? Ada 6, alif, ain, kemudian ya, apa lagi? Alif ogen, ha, kemudian kho, kemudian apa lagi? Ha besar. Ya, ada 6 itu semuanya. An'am, ini salah satunya nun mati aid. Apa namanya? Nun mati ketemu ain, maka idhar. Kemudian di situ matobi. Wala amurannahum, wala matobi. Mad badal. Wala amuron mad badal. Nun bertasydidnya tajibugun. Hum mim ketemu fa idhar syafawi. Fala yughayyirunna khalqallah. Nah, nun bertasydid lagi di situ tajibun. Khalqallah, lafzul Allah dibaca ya, dibaca tafkhim tebal. Kemudian di situ ada tanda bacaan qaf, lam dan alif, artinya al-waqfu aula. Berhenti di situ lebih utama. Ya, berhenti di situ lebih utama. Wa may yattakhidhish syaitan,
Wa may nun ketemu ya, idgham bigun. Yattakhidhish syaitan. Ya, asy-syaitan alif lam syamsi. Syamsiyah. Ta artinya matabi'i. Waliyam min dunillah. Waliyam tanwin fathatain ketemu mim idgham bigun. Min dunillah nun ketemu dal ikhfa. Du matabi'i. Lafzul Allah dibaca tarqiq tipis. Min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Faqad qalqa khusra matabi nam fathatain ketemu mim idgham biguna mubi matabi nan di situ jadi matiwat litan. Wa ulangi kita baca ya. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah. Ayo baca. Faqad khasira khusranan mubina. Ya lagi baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunih. Ayo. Min dunihi illa inasa. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Illa syaitanan maridan la'anahullah. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Shadaqallahul azim. Kita sedikit ya, nggak mungkin tiga-tiganya nih kita jelasin. Panjang karena khususnya di ayat yang ke-19 penafsirannya agak panjang. Kita sedikit
Kita tafsir coba. Iyad'una min dunihi. Iyad'una. Iyad'u adalah mereka mengajak atau menyeru. Min dunihi, dari selainnya. Nyanya di situ Allah, dari selain Allah. Mereka di situ adalah orang-orang musyrik. Da'a yad'u, hum yad'una. Yad'una domirnya hum, mereka. Adalah mereka menyeru selain daripada Allah, illa kecuali inasa. Kecuali inasa. Inasa itu artinya berhala, patung-patung. Wa iyad'una, dan adalah mereka menyeru patung-patung itu, illa melainkan patung-patung itu syaitonan, adalah syaiton marida, syaitan yang terkutuk. Marida atau marida itu artinya syaitan yang dikehendaki Allah dengan disesatkannya syaitan, dikutuk. La'anahullah, Allah telah melaknatnya syaitan itu. Nah, coba lihat tafsirnya di situ ya. Kalau dalam tafsirnya itu, iyad'una min dunihi illa inasa. Ay ma ya'budul musyrikuna min ahli Makkah illa awsanan yusammunaha bismil inas. Qaulihim allata wal uzza wal manat. Orang musyrik itu mereka tidaklah beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, melainkan selain Allahnya itu disebut inasa. Inasa itu patung. Patung-patung. Jadi ayat ini konteksnya sudah berbeda. Kalau ayat sebelumnya berbicara tentang kisah, yaitu satu orang yang telah mencuri barang milik tetangganya, yaitu siapa namanya? Namanya siapa? Nu'mah bin Ubairik. Bin Ubairik, Nu'mah bin Ubairik, orang Madinah. Nah, ayat ini sudah berbeda. Kaitannya dengan di ayat di atas. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat yang jauh. Orang berbuat syirik sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, syirik itu dikaitkan dengan yang disembahnya itu sebenarnya adalah setan. Iyad'una illa inasa. Min dunihi illa inasa. Tidaklah mereka menyembah atau menyeru, berdoa, menyembah kepada selain Allah, melainkan yang disembah, yang didoakan kepada selain Allah itu adalah inasa, berhala. Orang musyrik Mekah dulu, mereka menyembah kepada selain Allah, yang disembah adalah berhala. Imam Nawawi mengatakan berhalanya itu ada 3. Yang pertama adalah Latta, kemudian Uzza, kemudian Manat. Latta, Uzza, Manat ini itu adalah mereka kaitkan dengan nama-nama berhala. Ada berhala itu namanya Latta, ada Uzza, ada Manat. Dinamakan Latta itu adalah ta'nisullah. Latta itu disebut Latta itu artinya perempuan Allah. Latta itu ta'nisullah. Nauzubillah min dzalik. Wal Uzza ta'nisul aziz. Adapun Uzza itu ta'nisul aziz. Ta'nisul aziz perempuan Allah juga. Wal Manat ta'nisul manan. Ta'nisnya malaikat. Jadi malaikat yang berupa perempuan. Kemudian kalau Lata itu Allah berupa wujud perempuan. Terus kemudian wali annahum kanu yuzayyinunaha ala hayatin niswah. Karena mereka senantiasa senang sama yang namanya perempuan. Sehingga tuh mengidentikan
Ya, yang disembah kalau ada patung Lata itu digambarkan adalah dia Tuhannya dia paling besar, patung paling diagungkan yaitu Allah yang berjenis kelamin perempuan. Gitu. Padahal Allah itu ketika menamakan dirinya dia pakai domir laki-laki. Tapi bukan laki-laki itu Allah, bukan, enggak boleh. Juga bukan perempuan. Nanti ada di belajar tauhidnya itu ada. Ya. Bukan laki-laki, Allah itu bukan juga perempuan. Terus apa? Enggak bisa dibayangkan. Tapi Allah lebih senang memakai kata ganti dirinya itu dengan perempuan. Huwa. Ya. Kalau kita udah belajar tolong sorok. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Ana, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu udah belajar tuh. Huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka orang laki-laki. Hiya dia perempuan. Huma dia berdua perempuan. Hunna mereka perempuan. Jadi huwa itu dia kata ganti orang ketiga tapi laki-laki. Allah menamakan dirinya huwa. Qul huwallahu ahad. Qul katakan ya Muhammad, huwallahu. Huwa itu untuk laki-laki. Berarti Allah laki-laki dong? Enggak boleh. Dalam ilmu tauhid itu enggak boleh menyebut Allah laki-laki. Sebagaimana juga Allah enggak boleh. Qul hiyallah juga enggak boleh. Berarti orang perempuan enggak. Allah enggak berjenis laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa Allah pakai huwa? Karena laki-laki lambang perkasaan, keperkasaan. Karena laki-laki pemimpin. Karena laki-laki memiliki kekuatan, baik jasmani, otot dan seterusnya. Sehingga sangat rendah kalau Allah pakai kalimat hiya. Ya, dalam Al-Qur'an itu ya, perempuan tuh tahta adanya di bawah. Ya, tahta dalam surat ya Allah, surat apa tuh saya lupa. Adanya di bawah. Tuh, bahasa kalian. Surat At-Tolak ada. Kanata tahta min ibadina solihain fakhanatahuma falam yughniya wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Surat At-Tolak ada tuh. Surat At-Tahrim. Kanata tahta min ibadina solihain. Dua orang perempuan, yang pertama istri Fir'aun, yang kedua istri Nabi Nuh. Kanata kedua-duanya itu tahta di bawah ibadina solihain, hamba kami yang soleh. Ya, di antaranya apa namanya, di bawah hamba-hamba kami, yang keduanya soleh, istri Fir'aun. Ya, yang satu lagi nggak soleh, istri Nabi Nuh. Nah, bahasa tahta itu surat At-Tahrim itu tahta itu menandakan bahwa perempuan itu ada di bawah laki-laki. Kanata kedua perempuan itu tahta min ibadina, di bawah kekuasaan hamba kami, orang soleh. Nah, berarti kalau perempuan dia itu menempati di bawah dan laki-laki itu pemimpin, maka berarti lebih tinggi siapa, laki dan perempuan? Laki-laki. Maka enggak wajar, enggak logis ketika Allah menyebut dirinya hiya. Huwa lambang keperkasaan, lambang kepemimpinan, lambang kejantanan, lambang keberanian. Dia seorang pemimpin, maka huwa yang dipakai. Sekalipun Allah bukan berarti berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana bukan berjenis kelamin perempuan. Kalau di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau begitu Allah siapa? Jenis kelaminnya kan gitu. Ya nggak boleh tuh kita itu, nggak boleh. Kalau orang-orang Khawarij, Mu'tazilah itu selalu pengen dimensinya akal. Ya berarti kalau nggak laki perempuan, siapa lagi? Atau ketiganya banci gitu. Ya kan nggak mungkin. Nauzubillah min dzalik. Nggak begitu. Tidak begitu. Yang jelas menamakan dirinya huwa, Allah. Ya, seperti misalnya Allah zahir, Allah batin. Allah zahir, batin. Dia ada, tapi batin nggak kelihatan. Dia ada, tapi nggak kelihatan. Tapi tidak ada. Zahir tapi batin, tidak kelihatan. Kan lawan kata ada, tidak ada. Lawan kata ada, tapi kan tidak ada. Gimana mungkin dia ada, tapi tidak ada? Nggak mungkin tuh. Lawannya ada, tidak ada. Harus salah satunya doang.
Kalau ada benda itu ada, berarti tiadanya itu enggak ada. Udah hilang. Ada. Tapi kalau benda itu kagak ada, maka berarti adanya itu enggak ada. Nah, Allah itu antara ada dan tiada. Gitu. Ada dan tiada. Terus gimana tuh ada dan tiada? Itulah keberadaan ilmu tauhid. Ya. Allah dahulu dan yang terakhir. Dahulu dan yang terakhir. Berarti kekal. Gitu. Nah, itu ilmu tauhid ada seperti itu. Nah, Lata, Uzza, Manat itu adalah mereka adalah sesembahan-sesembahan yang diidentikan dengan nama-nama yang mereka namakan sendiri. Yusammunaha, mereka menamakan, orang musyrik itu menamakan sendiri itu patung-patung yang disembah. Diidentikan dengan nama Tuhan mereka yang sembah. Ini Tuhan perempuan, ya, Tuhan perempuan. Ini juga malaikat perempuan. Seperti itu, Lata, Uzza dan Manat. Yusammunaha. Tapi kata Allah, illa syaitanan marida, yang mereka sembah itu tidak lain adalah syaitan. Syaitan. Syaitanan marida. Syaitan itu artinya ya orang yang jahat, zat yang jahat, syaitan. Marida, yang terkutuk. La'anahullah, Allah telah melaknatnya. Baik sekalian. Jadi bukan patungnya yang syaitan. Patungnya itu benda mati. Tapi hakikatnya mereka tergoda, terbujuk, termakan pikiran mereka, kelakuan mereka, sikap mereka, perilaku mereka oleh syaitan. Ingat, setan itu kan di ayat selanjutnya nanti kan ada di sini. Setan itu ketika terusir dari surga. Setan terusir dari surga, iblis terusir dari surga. Iblis itu mengajukan beberapa permintaan-permintaan. Ya kan banyak dalam Al-Quran tuh kita dapatin. Ketika terusir dari surga itu iblis mengajukan beberapa permintaan-permintaan. Di antara permintaan iblis yang pertama adalah iblis minta dipanjangkan usianya. Ya, dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Dikabul nggak sama Allah? Kabul, dikabul. Ya, banyak di beberapa surat tuh. Di antara surat Al-A'raf kalau nggak salah di ayat 16. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Qala, Allah berkata, innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau iblis akan termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Qala, iblis berkata lagi, la ughwiyannahum siratal mustaqim. Iblis berkata, sungguh aku akan sesatkan mereka anak cucu Adam, ya, sehingga mereka tidak menempuh jalan yang lurus. Permintaan iblis yang kedua. Iblis diminta oleh Allah, iblis meminta kepada Allah untuk mengganggu anak cucu Adam dengan cara menyesatkan mereka nanti ketika diusir dari surga ke bumi. Dikabul gak sama Allah? Dikabul. Apa Allah menghalangi iblis menggoda anak cucu Adam? Enggak, dikabul. Iblis minta umur panjang, dikabul sampai hari kiamat. Iblis cuma satu iblis tuh. Tapi punya istri, punya anak. Nah, anak-anaknya inilah yang akan meninggal dunia. Sebagaimana biasa, ada batasan umur meninggal, lahir lagi ada batasan umur meninggal. Yang tidak meninggal tuh bapak moyangnya iblis. Itulah pengganggu Adam di surga. Pengganggu Adam di surga. Itu enggak meninggal tuh sampai hari kiamat. Mbak sekalian. Ada yang mengatakan nanti itu turun dan dia menjelma sebagai Dajjal. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan Dajjal ya Dajjal. Tapi ada yang mengatakan itulah bapak moyangnya iblis. Yang kemudian atas kudrah Allah sebagaimana sabda Nabi, dia nanti turun ke bumi dan menjelma sebagai Dajjal. Ya, bisa ngidupin orang, bisa matiin orang. Matanya satu di depannya. Cuma satu doang. Kalau kita dua, dia maka agak satu di sini. Dan di sini tertulis kafir. Itu tanda hari kiamat nanti, turunnya Dajjal. Enggak diciptakan, ya. Ada yang mengatakan dia lahir dari seorang wanita, brengsek, pelacur, durhaka. Ada yang mengatakan tidak diciptakan, tapi Allah turunkan. Sengaja Allah turunkan, Allah usir nanti, Allah turunkan, Allah bangunkan. Ada yang mengatakan Allah bangunkan. Dia sudah ada di dunia,
Sudah ada di dunia, tempatnya nggak ketahuan, Allah tidurkan, tapi satu saat nanti dibangunkan. Ada yang mengatakan lahir ke dunia dari seorang perut seorang ibu, pelacur. Ya, yang kemudian bermata satu, tulisannya ada kafir. Punya kemampuan melebihi kemampuan syaitan. Coba. Punya. Terus nanti orang-orang yang memiliki jiwa klinik ikut. Jiwanya klinik itu ikut, dianggap orang sakti. Dia nggak baca hadis, dia nggak baca literatur agama, matanya cuma satu, tulisannya kafir, dia nggak baca tuh, padahal dia dajjal, diikutin, jadi pengikutnya. Boleh jadi pengikutnya, nah, masya Allah, mal'un, terlaknat dia. Orang-orang yang lemah imannya, yang takut ikut. Makanya tuh kita disuruh baca doa oleh Nabi, doa habis sholat itu apa? Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatid dajjal. Dajjal, dari fitnatud dajjal, dari fitnah dajjal. Apa fitnah dajjal? Yaitu tadi menyesatkan manusia saat tanda hari kiamat nanti. Semua manusia banyak yang ikut karena lemah imannya, karena berpikirannya ketika hidup tuh enggak ibadah, klinik aja gitu, klinik aja. Ya. Nah itu ikut tuh dia orang-orang kayak begitu. Nah kita insya Allah yang mengerti, yang ngaji nggak ikut, sekalipun punya kesaktian, tapi nggak berapa lama waktunya. Nah ulama beda pendapat, ada yang mengatakan cuma 3 hari, ya, ada yang mengatakan dia 30 hari, cuma sebulan, dan bisa kemana aja, dalam waktu singkat bisa kemana aja, ada di mana aja, kecuali 2 tempat yang nggak bisa dihinggapi oleh Dajjal itu. Yang pertama adalah Ardul Anbiya, tanah para nabi, yaitu Mekah, Madinah. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Palestina. Nggak bisa masuk ke Palestina, ya, nggak bisa masuk ke Madinah, nggak bisa masuk ke Mekah, nggak ada orang yang disesatkan di sana. Di lain negara semua disesatkan, banyak yang tersesat oleh Dajjal nanti. Nauzubillah min dzalik. Nah, syaitan, iblis yang ketiga minta permintaan agar menyesatkan anak cucu Adam, sebagaimana di sini wala udillannahum, ayat selanjutnya itu. Sungguh aku akan sesatkan mereka anak cucu Adam. Dikabul nggak oleh Allah permintaan yang kedua nih, yang ketiga, yang kedua minta dikabul nggak? Dikabul. Nyata nggak banyak orang yang disesatin oleh setan? Nyata. Jadi setan tuh kata sifat, wujudnya iblis, jenisnya jin. Ya, ya, iblis juga kata sifat juga sebenarnya. Ablasa yublisu iblis, ablasa yublisu iblis. Syaitan juga kata sifat. Artinya syaitan itu panas, jahat. Ya. Ada korek api. Korek api itu atau rokok. Rokok kalau kita bakar itu memiliki sifat apa? Panas. Sifat rokoknya itu panas. Zatnya itu rokok, sifatnya panas. Zatnya itu jin, sifatnya itu 2, iblis dan syaitan. Iblis membangkang, syaitan jahat. Artinya jahat. Ya. Makanya itu kalau ada orang jahat tuh disebut apa? Setan. Setan. Karena dia kata sifat. Kata sifat. Setan lo, gitu kan. Iblis lo, gitu. Nggak mungkin jin lo, lah gue manusia. Bukan jin lo, tapi iblis lo. Setan lo, karena dia kata sifat. Bisa ada di sifat siapapun. Sifat itu bisa terhinggap ke siapapun. Nah, yang diibadahi oleh orang musyrik kafir Quraisy di Mekah, mereka beribadah kepada 3 patung, Lata, Uzza dan Manat, yang mereka namain sendiri tuh, kata Allah di sini, kata Imam Nawawi, yusammunaha, namanya Lata, Uzza dan Manat. Itu adalah ciptaan-ciptaan mereka sendiri yang digoda, diganggu oleh syaitan. Tuh. Makanya kata Allah, illa syaitana marida, yang mereka sembah tuh hakikatnya adalah syaitan. Setan, bujuk rayu setan. La'anahullah, yang telah Allah laknat setan itu. Jadi setan itu adalah mal'un, dilaknat sampai hari kiamat, kecuali yang bertaubat. Anak cucunya ada yang bertobat, tapi bapak moyangnya nggak akan pernah bertobat sampai hari kiamat. Anak cucunya ada yang bertobat. Tuh. Makanya ada istilah jin mukmin, ada istilah jin kafir. Dalam surat Al-Jin ada tuh.
apa namanya? Wa kunna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kata jin tuh ngaku di surat Al-Jin. Wa anna minna, dan adalah di antara kami para jin itu minnal muslimun, ada orang-orang muslim. Wa minnal qasitun, di antara kami juga ada orang-orang yang enggak muslim, kafir. Jadi jin terbagi dua, muslim dan kafir. Kalau di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Imam Nawawi itu punya nama-nama jin. Ya, nama jin. Nama jin itu sesuai karakter. Ada Ubaid. Ada, ya Allah saya lupa tuh. Dasim. Dasim kerjaannya itu bagaimana orang tuh minum minuman keras. Ada Qasid. Qasid kerjaannya itu adalah ya bagaimana orang tuh tidur nggak bangun-bangun, khususnya di waktu-waktu sholat. Adanya di mana? Nongkrongnya itu di lambung nongkrongnya, dan kemudian nongkrongnya lagi di mana lagi? Di mata dan di kuping. Basit. Jadi kalau ada orang tuh pas waktu azan nggak bangun, itu tanda setannya dominan di situ. Ya, ditongkrongin matanya, kupingnya, sama lambungnya. Ada dasim jin. Ada jin namanya abyad, putih namanya. Imam Nawawi itu begitu. Namanya abyad. Dia jin itu sudah ditundukkan oleh Nabi. Dan jin itu para aulia Allah, wali-wali Allah harus sungguh-sungguh menundukkannya terhadap jin yang abyad itu. Ya. Ketika ada jin yang sudah tunduk sama wali-wali Allah, maka jin itu tergolong abyad, putih, jin muslim. Kalau dia sudah masuk Islam, enggak mengganggu lagi, maka dia muslim, abyad. Imam Nawawi. Dan dia ya, kalau sudah ditundukkan, diislamkan, ada seorang wali Allah kalau sudah mengislamkan dan diusir jin itu untuk menempati satu tempat tertentu. Ada jin yang sudah ditundukkan dan kemudian yang menundukkannya itu mengajarkan sampai tuntas nilai-nilai agama, diajarkan. Dia punya kemampuan berdiskusi dan berdialog dengan jin, diajarkan. Dan itu ada. Dan di antara ulama yang mengiyakan interaksi seperti itu adalah Imam Ali As-Sabuni, pengarang tafsir Safwatut Tafsir. Imam Ali As-Sabuni membolehkan seseorang itu meminta bantuan dan berserikat dengan jin dan jin muslim. Makanya ada orang dulu wali-wali Allah kan, dia memanfaatkan jin dan jinnya adalah jin muslim. Ada ulama yang nggak membolehkan, sekalipun jin kafir, apalagi jin kafir, muslim sekalipun nggak boleh kita memanfaatkan. Ada ulama boleh memanfaatkannya selama ulama itu tidak menyuruh hal yang mudarat kepada jin itu. Jadi ada wali Allah, ulama itu yang mampu berinteraksi dan mengislamkan jin itu dan kemudian dijadikan murid. Ya, kalau di Lirboyo itu ada pesantren. Ya, Kiai Gus siapa ya Allah subhanahu, Gus Munawir apa tuh saya lupa namanya. Ya dia ngajar gitu kitab begini, jamaahnya kagak ada. Jamaahnya kagak ada, kayak orang gila. Lah Kiai ngajar nggak ada jamaahnya, padahal jamaahnya jin semua. Gitu, jin semua. Ada. Pak Ustadz, cerita-cerita kayak begitu apa benar? Memang benar. Dan kenyataannya ada. Dan banyak ulama, di antara ulama ya Ali As-Sabuni yang membolehkan dan mengiyakan seseorang tuh ketika bertemu dengan jin muslim dan kemudian memanfaatkan dengan jalan yang baik. Nah, jadi Mbak sekalian, di sini apa yang disembah diibadati oleh orang musyrik adalah sesungguhnya syaitan yang telah Allah kutuk setan itu. Tapi kalau jin enggak semuanya, ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi kalau dia itu syaitan karena syaitan itu jahat, dia adalah jin kafir. Syaitan itu jin kafir. Ya, sekalian. Kemudian selanjutnya
Wa qala la'attakhidzanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan telah berkata, la'attakhidzanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan jadikan dari hamba-hambamu ya Allah nasiban mafruḍa. Kami akan menjadikan mereka hamba-hambamu adalah bagian yang tidak menjalankan kewajiban. Ya, bagian yang Allah sesatkan, tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban agamanya, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Banyak orang yang nggak menjalankan ibadah. Banyak nggak? Orang yang nggak sholat banyak nggak? Banyak. Berarti kalau dia nggak sholat berarti sudah termakan tipu daya setan. Sudah termakan tipu daya setan. Bahkan di ayat lain tuh, ya, nggak hanya setan mengganggu orang tuh untuk disesatkan, tapi setan tuh punya target juga bagaimana agar hamba Allah. Targetnya dia kalau orang udah sholat, ya, wah udah nggak bisa diganggu nih. Ada target lain lagi setan tuh. Wala tajidu aksarohum syakirin. Wala tajidu aksarohum syakirin. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tidak akan mendapati nanti hamba-hambamu di dunia ini mereka menjadi bagian orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka orang bersyukur. Terus target setan kepada kita, terus target setan sama kita nih. Kalau kita yang namanya sholat nggak bisa diganggu, nah udah istiqomah dah kita. Ya, yang namanya sabar kita sabar. Tapi ada target setan buat orang-orang kayak kita. Apa? Di surat Al-Isra ada, wala tajidu aksaruhum syakirin. Ya Tuhanku, Engkau tidak akan mendapati mereka hamba-hambamu itu akan kebanyakan termasuk orang yang bersyukur. Kita itu digodanya nggak bersyukur, tidak bersyukur. Dan ini sulit. Jadi hamba yang bersyukur itu sulit, sekalian. Ya Allah, sulit. Coba aja kita perhatikan diri kita. Apakah kita terkadang nggak bersyukur? Terkadang kita nggak bersyukur. Ya. Kemudian dikasih rezeki sekian, kita dikasih rezeki ini tiba-tiba dapat duit 5 juta 10 juta, yang kita pikirin apa? Tiba-tiba dapat rezeki 10 juta, yang kita pikirin apa? Ya, belanja sesuatu dan seterusnya. Tanda orang bersyukur, dapat duit. Berapa yang harus saya keluarkan zakatnya? Berapa yang harus saya keluarkan untuk infak di jalan Allah? Nah, setan tuh begitu. Ya'idukumul faqra wallahu ya'idukumul faqra wa yad'u wal fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah. Setan tuh senantiasa menggoda kita. Awas, takut miskin. Awas, miskin. Wal fahsya, dan mengganggu kita tentang bagaimana kita berbuat jelek, berbuat maksiat. Wallahu ya'idukumul maghfirah. Allah menjanjikan kita ampunan. Jadi orang tuh ketika dapat duit tuh, tanda dia itu digoda setan, pertama yang dipikirin beli HP. Udah, setan tuh yang ganggu. Yang dipikirin lagi, aduh, apa nih? Wah, gue mau ini, begitu yang dipikirin. Tapi kalau dia dapat duit, wah, saya masih punya ibu, saya akan bahagiakan ibu saya. Ya, wah, saya masih punya saudara yang sekarang lagi kesulitan, lagi sakit. Ya, ini buat saudara, family. Itu yang dipikirin begitu. Nah, itu tandanya dia udah lepas dari jerat-jerat gangguan setan. Anak kita tuh biasa kayak gimana kalau punya duit? Ngowi. Kebanyakan kalau punya duit gimana? Yang dipikirin apaan? Kalau punya duit yang dipikirin apaan? Apalagi duitnya kebanyakan. Wah, gue mau kawin lagi nih. Kan gitu. Kebanyakan, gue mau kawin lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Nauzubillah min dzalik, gitu. Nah, setan kayak begitu. Setiap orang yang tidak bersyukur saat mendapatkan kenikmatan, maka dia lupa sama Allah. Tuh, orang enggak bersyukur tuh begitu. Setiap dia mendapatkan musibah, baru ingat Allah. Tuh tanda orang yang enggak bersyukur begitu. Dapat musibah, ingat Allah. Dapat kenikmatan, lupa sama Allah. Tuh tanda orang yang tidak bersyukur. Ya, wa idza massahu syarru kana ya'usa. Atau wa idza massahu dur. Apabila seorang hamba manusia diterima musibah, mudarat, kana ya'usa. Dia baru frustasi, baru ingat Allah, baru sadar selama ini dia tidak beribadah sama Allah.
Dia baru jalan kembali Allah, kembali kepada jalan Allah. Wa idza kasyafna dur, kalau diangkat mudaratnya, diberi kehidupan yang sejahtera, disenangkan dia, dicukupkan rezekinya, disehatkan jasmaninya, banyak orang yang lupa. Ya, tandanya dia adalah tidak bersyukur dan telah terperangkap oleh tipu daya syaitan. Nah, kita ini diganggunya oleh setan itu diantaranya adalah agar nggak bersyukur. Sekian tahun istri kita sudah mendampingi kita. Sekarang dapat godaan, cobaan. Mulai itu timbul kezoliman kita sama istri kita, sama anak kita. Setan tuh begitu pandai. Dari ibadah kita nggak diganggu. Dari segi rizki, dari segi kekayaan, fasilitas hidup. Gimana agar kita tidak bersyukur? Nah, kemudian selanjutnya. Jadi la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, bahwa setan tuh bersumpah akan menjadikan hamba-hamba Allah itu tidak kewajiban. Disesatkan. Wala udillannahum, dan sungguh aku akan sesatkan mereka. Kebanyakan manusia. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan tumbuhkan di dalam pikiran mereka angan-angan panjang. Ya, wala umanniyannahum, setan tuh kerjaannya menumbuhkan, membangkitkan angan-angan kosong. Kayak apa sih Pak Ustadz angan-angan kosong? Itu tadi. Angan-angan kosong tuh kalau saya nanti kaya, kalau saya kaya, kenapa? Hayalan. Angan-angan kosong. Aduh, kalau saya kayak dia tuh, angan-angan kosong. Luar biasa. Dan terkadang juga angan-angan kosong itu mengandung maksiat. Ya, maksiat yang menjerumuskan kita. Tuh setan kerjaannya begitu, Nah, kita ini nggak boleh berhayal, nggak boleh punya angan-angan kosong. Terus gimana? Agama kita pokoknya praktekin aja udah. Kalau saya begini. Itu salah satu tipu daya setan, Mas. Tipu daya setan. Sekalipun nggak semua. Ada keinginan itu bukan dari setan. Kalau keinginan itu baik. Tapi kalau keinginan itu tidak baik, sementara takdir Allah seperti ini kepada kita, tapi kita ingin seperti itu dan keinginan itu nggak baik, maka itu angan-angan setan. Mbak sekalian, itu tugas setan. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan ajak, aku akan perintahkan tuh setan. Aku akan jadikan budak tuh manusia anak cucu Adam akan dijadikan budak oleh setan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ya, banyak tuh Pak sekali. Makanya tuh Pak, sekarang tuh ada salah satu hukum Allah yang itu pantas mereka dapatkan. Karena manusia sudah banyak nggak mampu menghalangi. Teguran buat mereka itu nggak mempan. Tapi Allah menghukum mereka. Terjadi sekarang di negara bagian Amerika. Di mana itu namanya? Los Angeles, California. Ya, itu lambang orang-orang kaya. Kehidupan orang-orang kaya, kehidupan orang-orang glamor. Artis papan atas tuh ada di situ. Di mana? LA. Apa LA itu? Los Angeles. Hollywood ada di situ. Dan kebanyakan yang ada di situ adalah artis-artis yang nggak suka sama Gaza. Ya. Artis-artis nggak suka sama Gaza. Kebanyakan di situ semua. Ada artis-artis yang suka di Amerika, tapi nggak tinggal di situ. Dan artis papan atas tuh rata-rata tinggal di situ di Hollywood. Ya. Dan dibuatlah seindah mungkin tuh yang namanya LA. Orang tuh baik orang Indonesia, siapa aja pokoknya pengen banget datang ke sono. LA. Ya. Perjudian, sono prostitusi, kehidupan glamor, sehingga wilayah itu dibuat kota maju dan juga sejuk, kota maju dan juga nyaman. Kenyamanan itu dibuat nggak jauh dari kota LA itu ada hutan namanya Palisade, hutan Palisade, ya, yang luasnya itu ribuan hektar kalau nggak salah. Dibuat penghijauan di situ agar kota LA dan New York itu benar-benar sejuk, adem. Dari situ Allah membuat hukuman. Ya. Kan perbedaan kita dengan negara sono kan, kalau kita berapa musim?
kita 2 musim. Kalau di sono 4 musim. Ada musim hujan, ada musim dingin, ada musim gugur, ya, musim panas. Ya, saat terjadi musim gugur, daun-daun pada nggak ada. Masuk musim panas, gampang terbakar. Ya, suhu panas. Bisa di sana itu kalau nggak salah waktu kebakaran tuh suhunya itu hampir 34 sampai 35 derajat. Sedikit ada api, kebakar semua hutan. Didatangkan angin oleh Allah. Yang angin itu berhari-hari. Ya kecepatannya berapa tuh saya lupa tuh. Kecepatannya itu di luar akal angin itu. Terus menghembus. Niupnya itu ke kota LA. Dari hutan ke New York. Bangunan-bangunan yang nggak ada kayunya. Kalaupun kayunya tuh kuat, gedung semua, besi, beton semua, hotel-hotel bintang 5 itu kebakar semua. Sampai para ilmuwan itu terperangah. Kok bisa? Api itu kayak jin gitu kan, bus. Ya, untung mereka pada kabur, gitu kan. Kalau nggak kabur itu yang waduh ya Allah ya Rabbi. Di sana banyak artis papan atas tinggal di situ dan kebanggaan beli rumah di situ kebanggaan dan rumah tuh nggak tanggung-tanggung. Surganya Amerika di situ. Surganya di ya. Kalau kita nih orang Indonesia mau kemana? Mau LA. Ya. Lenteng Agung maksudnya? Bukan. Los Angeles. Kalau kita punya LA juga, LA-nya Lenteng Agung gitu. Ya Allah. Habis. Ya, ternyata Pak. Ya, coba lihat. Dia artis-artis yang di sana itu kebanyakan orang-orang yang mencibir terhadap kehidupan orang Gaza. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi itulah hukuman Allah. Ketika Allah sudah turun tangan, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Makanya doa kita habis sholat itu apa? Habis dari Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd biyadikal khair. Gitu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada satupun yang lagi kalau engkau sudah memberi. Kalau engkau sudah mencegah, engkau sudah memberi, kalau engkau sudah mencegah, enggak ada yang bisa menghalangi berbuat sesuatu kalau engkau sudah mencegahnya. Enggak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah berbuatnya. Jadi kalau Allah sudah mencegah ini sesuatu, enggak mungkin terjadi. Sekalipun semua orang bersekutu untuk membuat makar, kalau Allah mencegahnya, enggak ada yang bisa mampu melakukan apa-apa. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Enggak ada yang bisa berkontribusi berbuat jahat kalau Allah sudah mencegah. Tidak terjadi kejahatan. Wala radda lima qadaita. Dan enggak ada yang mampu bisa menghalangi takdir Allah. Qada Allah yang sudah ditetapkan enggak ada yang mampu bisa menghalangi. Tapi kata Nabi ada hal yang bisa menolak qada. Apa? Pertama doa. Ya. Kan dalam hadis kan begitu. Ya. Apa namanya? La radda bi qada'illah illa bid doa. Tidak ada yang bisa menghalangi qada Allah illa bid doa, kecuali doa. Kita tahu nggak umur kita di Lauh Mahfud berapa tahun sampai berapa tahun, kita tahu nggak? Tahu nggak kita? Enggak. Kagak tahu. Mungkin 60, 70, mungkin 80. Kewajiban kita, tuntutan Allah kepada kita doa. Doanya apa? Minta panjang umur. Terus berubahnya kayak gimana kita nggak tahu. Serahin aja sama Allah. Boleh jadi sebenarnya mah kita 60 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu udah wafat. Tapi karena ada amal soleh, ada doa, ada silaturahmi kita, ada doa orang lain ke kita, maka ditambah umur kita sampai hari ini hidup. Boleh jadi sebenarnya 10 tahun yang lalu kita mati. Tapi ternyata kita udah dipanjangkan umurnya sampai saat ini. Nggak ada yang tahu. Ya, berarti takdir tuh tolak dengan doa, banyak doa. Tapi ingat, kalau kita ingin bersekutu menjahatkan seseorang, nggak akan mampu kita menjahatkan seseorang kalau Allah sudah mencegah agar tidak terjadi kejahatan kepada orang lain. Wala mani'a lima mu'tiya, wala mu'tiya lima mana'ta. Kejadian yang ada di Amerika tuh Pak sekalian. Sampai hari ini yang namanya petugas pemadam kebakaran itu, ya, udah ribuan dikerahkan, enggak di darat maupun di udara.
Nggak mampu. Pada melongok doang, HP bus. Coba kebayang nggak? Gedung kaca semua, tembok nggak ada bahan yang bisa kebakar. Ya, bahan itu anti kebakaran, dan di dalamnya air. Kalau ada asap, tuh guyur, habis kebakar. Rumah-rumah artis, bakar. Jadi makar Allah, itu semua adalah makar Allah. Ya, terus ya sampai sini loh sekalian. Jadi pelajaran aja buat kita dari ayat ini. Yang pertama, bahwa jelas dalam hidup kita ini kita nggak boleh berbuat syirik sebagaimana ayat yang lalu. Syirik dosa besar, dan dosanya nggak terampuni kecuali orang bersangkutan bertaubat. Kalau dibawa mati, maka kita kematinya itu statusnya sama dengan orang kafir, masuk neraka selama-lamanya. Nggak ada hisab, nggak ada keringanan, neraka jahanam. Kalau kita mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau bertobat, maka diterima taubatnya oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh nyata kita adalah syaitan. Dan syaitan itu majrod dam, terkadang mengalir ke dalam aliran tubuh anak Adam. Ada di darah kita nih setan. Yeah. Maka kata Allah, fajri bimajrod dam, maka hambat tuh setan jangan sampai tuh dia itu bebas mengganggu kita. Dekatnya setan itu luar biasa dekat. Ada di aliran darah kita. Ya makanya tuh Pak sekalian, asupan makan kita perhatikan. Jangan yang haram. Ya, subhat, asupan makanan kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena kita makan yang halal aja setan ganggu kita. Apalagi kita makan yang haram. Makin banyak tuh setan dalam tubuh. Kenapa? Majrodam, ada sampai ke dalam darah kita itu ada setannya di situ. Ya makanya itu tadi, hindari asupan makanan-makanan yang mengandung haram, subhat dan seterusnya. Ya, kalau memang kita belum kebayang 2 hari makan apaan, puasa. Jangan terganggu oleh setan. Awas itu fakir miskin akhirnya kita khilaf. Ya, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menipu, berlaku culas, membohongi orang lain dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, itu gangguan setan. Hidup ini sementara. Apalagi orang udah tua kayak kita. Itu yang kedua, Bos. Jadi setan tuh sumpahnya, janjinya sama Allah, wala udalliyannahum, akan menyesatkan kita semua. Wala amurannahum, akan mengajak kita agar jadi budak-budak setan. Wala umanniyannahum, akan menumbuhkan kosong yang sifatnya buruk, jelek. Kita berangan-angan, berhayal kosong, buruk, jelek, itu setan kerjaannya. Dan di lain ayat, setan itu bagaimana agar kita enggak menjadi hambanya yang bersyukur. Dikasih 10, pengen 20. Pengennya 20-nya itu dalam rangka maksiat, berbuat dosa, bukan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, membahagiakan keluarganya. Kalau punya orang tuanya dibahagiakan. Tapi dari 10 pengen 20, yang 10-nya lagi untuk poya-poya. Kalau jalan kita nggak benar, bahkan ulama sepakat, jalan kita nggak benar nih Pak. Ahli maksiat, doanya kita minta rezeki itu makruh. Ada sebagian haram. Kalau dia benar-benar orang jahat, orang maksiat, dia berdoa minta rezeki yang banyak, itu haram hukumnya. Gitu. Kalau kita makruh. Ya, kalau kita makruh, kecuali kita gandeng minta rezekinya itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku rizki yang luas. Ya, digandeng dengan dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur hamba dalam rangka taat kepada Allah. Tapi kalau orang yang berbuat jelek itu, ada yang dihukumi makruh. Ya Allah, berikan hamba umur panjang. Sebenarnya sehari-harinya maksiat, minta umur panjang, pantas gak? Kagak pantas, Mbak sekalian. Lu maksiat mulu minta umur panjang, gimana ceritanya kan gitu. Kecuali dia ibadah. Nah, itu setan yang ketiga, yang terakhir, Mbak sekalian. Ya. Setan itu bagaimana agar kita itu tidak sampai kepada titik kebenaran yang sempurna. Memang susah, tidak sampai kepada titik kebenaran yang sempurna. Seorang hamba kalau sholat nggak masalah. Ya. Kalau yang namanya ibadah nggak masalah, bahkan bangun malam. Dicari oleh setan. Oh, titik kelemahannya perempuan. Ya, dari situ setan goda. Seorang hamba dari segi ibadah nggak masalah, perempuan nggak masalah. Dicari kelemahannya. Oh, titik kelemahannya adalah harta.
kekayaan, digoda dari sisi itu, dari sisi harta. Sehingga orang ini bakhilnya minta ampun, meditnya minta ampun, ibadahnya rajin, sampai jidatnya tuh hitam. Tapi urusan harta, ya, urusan harta 10.000 nggak pernah dilempar di jalan Allah. Ada orang kayak gitu? Ada nggak? Ya, jidatnya hitam. Ya Allah, ke masjid paling duluan, 10 menit belum azan udah ada di depan. Ya, hartanya banyak. Jumat paling giliran kotak amal di depannya selalu digeser ke orang lain. Ada orang kayak gitu. Kotak amal lewat digeser. Kita lirik, ya Allah nih orang padahal kaya banget, duitnya buat apaan? Ya, kotak segitu kecilnya kan gitu bisa aja dimasukin, digeser. Ada orang kayak begitu. Kita nggak boleh. Pak, yang namanya sedekah, syukur tuh terhadap harta. Dalam agama nggak ada dispensasinya. Sedekah, infak nggak ada dispensasinya. Sholat ada rukhsah nggak? Ada keringanan nggak sholat? Ada. Nggak bisa diri, nggak bisa duduk, berbaring. Puasa, ya kita pergi jauh, jarak kosong, boleh nggak? Sakit, boleh nggak puasa nggak? Diganti dengan hari-hari lain, diganti hari lain. Tapi sedekah, infak nggak ada rukhsahnya. Kaya, miskin, tetap sedekah sesuai kemampuan. Yang diminta 2,5%. Fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang. Itu sedekah. Yang diminta 2,5%. Banyak nggak 2,5%? Banyak apa sedikit 2,5%? Banyak apa sedikit? 10.000 2,5%-nya berapa? Bang Mawi, 10.000 2,5%-nya berapa? Hah? 205? Sekarang kita punya duit 10.000 nih, punya duit 10.000, recehan semua, ada gopean, ada ratusan, punya duit 10.000, ternyata terselip, hilang 250, berasa nggak? Berasa nggak? Ada 10.000 recehan, hilang 250, berasa nggak? Kagak berasa. Kalau kagak berasa hilang 250, kenapa ente pelit? Kan gitu. Punya 1.000.000, 2,5%-nya berapa? Jince? Hah? 1.025.000. Ada 1.000.000 nih recehan semua Bang Mawi. 1.000.000 recehan semua. Tiba-tiba nggak ada 25.000, kagak berasa. Kalau hilangnya 200.000 baru berasa. Yang Allah minta 25.000 dari 1.000.000 itu. Kadang kita pelit. Tuh. Nah, padahal catat Pak. Itu yang 25.000 yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu yang akan mengungguli amal kita. Kita hidup 40 tahun. Beramal 40 tahun, bisa jadi itu tidak bisa ditandingi dengan 25.000. Dengan catatan yang 25.000 itu menjadi amal jariah. Kalau yang 25.000 itu menjadi amal jariah, bisa mengungguli amal kita 40 tahun. Catat. Inna nahnu nuhil mautah wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Catat asarahum. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang mati dan kami akan catat amal-amal mereka terdahulu. Wa asarohum, asar itu bekas peninggalan mereka. Amal jariah, amal kebaikan yang jariah atau amal keburukan yang jariah sifatnya dicatat oleh Allah. Ya, jadi Pak, 25.000 kita tempel ke masjid, jadi tembok. Sedekah jariah bukan? Sedekah jariah bukan? Bukan. Habis kita tempel 25 kita meninggal. Amal soleh kita cuma 40 tahun. Meninggal 25.000. Sampai hari kiamat nih masjid dipakai. Masjid dipakai terus. Mengalir gak? Mengalir. Dipakai terus. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Masih dipakai terus. Masih ada terus masjid ini. Bisa mengungguli amal kita yang 40 tahun. Cuma 25.000. Tuh. Makanya tuh Pak, dalam sebuah hadis ya ada seorang hamba ditimbang amal. Amal keburukannya berat. Berat amal keburukannya. Amal kebaikannya ringan. Kata malaikat, ya lo udah neraka deh. Ketika akan diponis masuk neraka. Karena ada munadin, ada seruan dari jauh. Allah yang menilai. Malaikat, jangan dibawa dulu ke neraka. Ada apa lagi ya Allah? Timbang benar-benar tuh timbangan dia, hambain. Timbang benar-benar, apalagi ya Allah, udah kelar semua amal keburukannya. Wah Allah tinggi banget, berat banget amal keburukannya. Apalagi? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dulu bukankah aku pernah mengatakan
kepada manusia, kepada malaikat, kepada nabi. Ada amal yang kalian nggak semua tahu. Kalian semua nggak tahu. Surat As-Sajdah. Yaitu pahala yang aku simpan buat mereka, kalian nggak tahu, kalian nggak mengerti. Nabi juga, malaikat juga nggak tahu. Kata malaikat, apa lagi ya Allah? Dikeluarin sama Allah. Nih, tambah amal dia. Tambah tuh, tambah. Ditimbang, ternyata membuat timbangan kebaikannya berat. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad di situ. Membuat berat. Malaikat terpengarah. Itu amal apa ya Allah? Sedekah dia saat masih hidup. Yang aku simpen. Numbuh, berkembang. Itu. Ya, Pak. Kita itu ada Rokib dan Atid. Rokib. Tugasnya ngapain, Osman? Catat amal baik buruk. Sekarang orang yang bersangkutan udah meninggal dunia. Saya nih ada Rokib Atid. Saya meninggal. Pensiun gak nih malaikat? Pensiun gak? Pensiun. Ya udah. Tawus sufu. Kata Nabi. Tawus sufu. Catatannya udah ditutup. Udah. Illa kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan. Itu nggak tercatat, kagak tercatat. Malaikat udah pensiun, orang udah kagak ada. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu cuma Allah. Itu yang bermanfaat buat sekalian. Nah makanya itu tadi terakhir. Jadi kita ini dari segi syukur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bisirril Fatihah bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizati ma fi suratil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waftah lana abwaabas salamah. Ya muwaffiqal khair ahyina wa amitna bil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.